Bab 106-110. Bab 106, keduanya memiliki hubungan yang tidak biasa. Presiden Mo, apakah terjadi sesuatu? Lu Ce menebak setelah melihat ekspresi wajah Mo Ting. Orang-orang di Kreatif Senturi telah mengambil Long Jie dan memaksa Tang Ning untuk makan malam bersama mereka. Sepertinya mereka akan menekannya untuk menandatangani kontrak. Tapi, Kreatif Senturi telah beroperasi secara legal dalam beberapa tahun terakhir. Sepertinya mereka tidak akan menghasilkan metode yang tercela seperti itu. Lu Ce khawatir ketika memikirkan tentang bagaimana Kreatif Senturi dulu. Mereka pernah mencekok obat-obatan ke mulut seorang selebritas wanita, menyebabkan dia bunuh diri. Insiden itu menjadi viral di masa lalu. Setelah kejadian tersebut, perusahaan menukar bos mereka dan membuka lembaran baru, tidak lagi melakukan aktivitas ilegal. Namun, bagaimana mereka bisa begitu berani untuk menekan Tang Ning? Akar kejahatan telah tertanam jauh di dalam tulang mereka. Haruskah saya membawa beberapa pria untuk menjemput nyonya? Lu Ce menyarankan. Kamu tidak perlu pergi, aku akan pergi sendiri. Setelah berbicara, Mo Ting berdiri dari kursi kantornya, mengambil kunci mobilnya dan meninggalkan gedung. Bukannya Tang Ning tidak menyadari masa lalu Kreatif Senturi, tapi, bertahun-tahun telah berlalu. Bukankah mereka sudah membuka lembaran baru dan melihat kesuksesan besar sebagai hasilnya? Mengapa mereka tiba-tiba menggunakan metode tercela terhadapnya? Tang Ning bergegas ke restoran dengan perasaan campur aduk, mempersiapkan dirinya secara emosional saat dia mendekat. Kembali ketika dia berada di Prancis, dia pernah menyaksikan model yang bugar dicekok paksa obat-obatan di sebuah hotel sampai dia meninggal, semua karena dia telah mendapatkan sisi buruk dari bos besar. Industri ini memiliki terlalu banyak cerita pahit, tidak seperti citra glamor yang ditampilkan ke publik. Tang Ning mengumpulkan pikirannya dan mengingatkan dirinya untuk tetap tenang, dia tidak sendiri, dia punya Mo Ting. Setengah jam kemudian, Tang Ning tiba di tujuannya, tetapi dia tidak langsung masuk. Dia malah menunggu dengan tenang di mobilnya. Dia baru saja mengirim Mo Ting alamatnya belum lama ini, jadi dia memutuskan untuk menunggu pengawal datang sebelum dia masuk untuk mencari Long Jie. 10 menit kemudian, para pengawal belum datang, tetapi orang-orang di Kreatif Senturi telah menelepon untuk mendesaknya. Tang Ning meletakkan teleponnya, siap bergerak, tetapi di antara kegelapan, sebuah lengan panjang terulur untuk menahannya. Tang Ning berbalik dengan hati-hati. Menyadari itu adalah lengan Mo Ting, dia menghela nafas lega. Kenapa kamu ada di sini? Ayo masuk dulu. Mo Ting meletakkan lengannya di atas bahunya dan bergegas membawanya ke restoran. Orang-orang di Kreatif Senturi tidak akan pernah membayangkan Mo Ting akan tampil bersama Tang Ning. Seluruh insiden berasal dari reporter, Lu Xiaoqian, dia adalah anak baptis dari CEO Kreatif Senturi. Setelah menderita kerugian besar hari ini, dia tentu saja harus menemukan cara untuk melawan. Adapun Kreatif Senturi, setelah ditolak oleh Tang Ning berkali-kali, mereka sudah lama menyimpan dendam padanya. Setelah mengetahui putra baptisnya menderita kerugian karena Tang Ning, Presiden dengan cepat menyusun adegan hari ini untuk menakut-nakuti model kecil ini. Namun, dia tidak pernah menyangka, CEO Hairui, Mo Ting, akan menemaninya. Duduk di meja kristal mewah adalah Lu Xiaoqian dan CEO Kreatif Senturi, seorang pria yang dikenal sebagai Ayah Lima. Terlepas dari apakah Ayah Lima takut dengan pemandangan ini, Lu Xiaoqian gemetar. Dia pikir dia melihat sesuatu. Bagaimana mungkin Mo Ting membantu Tang Ning memecahkan masalah ini? Siapa dia? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Saya tidak menyangka bahwa dengan mengundang Nona Tang saya akan dapat bertemu dengan Presiden Mo dari Hairui. Mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Ayah Lima adalah seorang pria berusia 40 tahun, dia kurus dan penuh energi. Mata tajamnya menyapu Mo Ting dan Tang Ning, saya pikir pasti ada kesalahpahaman di sini. Jika saya tahu Nona Tang entah bagaimana terhubung dengan Presiden Mo, saya tidak akan melakukan sesuatu yang sembrono tidak peduli seberapa beraninya saya. Tolong permisi Presiden Mo. Tidak heran Nona Tang berhasil keluar dari begitu banyak situasi sulit, itu. Mo Ting menatap pria itu, pria ini terkenal sebagai veteran di industri ini dan sangat bermuka dua. Meski begitu, dia tahu untuk menunjukkan rasa hormat di depan Mo Ting. Tang Ning, yang tetap diam sepanjang waktu, melirik Lu Xiaoqian dan menyadari, dia tidak cukup berhati-hati, semua ini karena pria yang telah dia sakiti. Mo Ting tidak berbicara, dia hanya mengangkat dagunya dan menyisir rambut Tang Ning dengan tangannya.
Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara, saya baru mengenal Tang Ning selama 2 bulan. Secara pribadi, hubungan kami sangat baik, tetapi kami tidak pernah berpapasan secara profesional. Dia tidak membutuhkan dukungan saya, jadi saya tidak merasa kebutuhan untuk mengatakan sesuatu di depan umum. Model kecil ini cukup menarik, dia tidak ingin bergantung pada siapapun untuk membantunya maju, jadi saya tidak membantunya dengan cara apapun. Tapi, itu tidak berarti, saya akan membiarkan siapapun menginjaknya. Sambil berbicara, aura sedingin es menyapu mata Moting. Itu bukan hanya peringatan sederhana. Jadi, kuharap ini yang terakhir kalinya. Bagaimana menurutmu, Ayah Lima? Moting memelototi keduanya, aura kuat di matanya memaksa mereka mundur. Aku tidak punya kendali atas bagaimana kamu memperlakukan orang lain, tapi, aku tidak akan membiarkanmu memperlakukannya seperti ini. Jantung Ayah Lima berdetak kencang saat dia dengan cepat mengungkapkan senyum kekalahan. Tentu saja, itu salahku karena tidak menyadari pentingnya Tang Ning. Jika aku tahu Tang Ning adalah teman Presiden Mo, aku pasti tidak akan melakukan sesuatu yang begitu konyol. Saya harap Anda ingat apa yang Anda katakan hari ini. Xiao Qian, cepat bawa Nona Long keluar. Lu Xiao Qian ketakutan, dia khawatir Tang Ning dan Moting akan menyebutkan bagaimana dia mencoba memeras Tang Ning. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, orang yang membantu Tang Ning membuat keputusan di balik layar, adalah Moting. Punggung Lu Xiao Qian tiba-tiba dipenuhi keringat dingin. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Tang Ning dan Moting sangat akrab satu sama lain, bahkan dalam sejuta masa hidup, dia tidak akan berani memfitnah Tang Ning. Setelah itu, Long Jie diantar keluar dari ruang tunggu. Kenyataannya, dia tidak terluka sama sekali, karena betapapun gilanya kreatif Senturi, mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu. Juga, Tang Ning dan aku sangat akrab, tapi aku tidak ingin ada yang mengetahuinya. Jangan khawatir Presiden Mo, tidak ada yang akan tahu tentang ini. Ayah Lima tersenyum sepanjang waktu. Dia tahu Moting lebih kejam daripada penampilannya saat ini, terutama saat dia sedang bekerja, dia tidak ingin mengambil risiko kehilangan kreatif Senturi. Mengenai kontrak manajemen Tang Ning, dia tidak akan menandatangani kontrak dengan kreatif Senturi, jadi jangan buang waktumu. Tentu saja, ekspresi Ayah Lima adalah salah satu sanjungan. Dia tersenyum pada Tang Ning, Nona Tang, saya minta maaf telah membuat Anda begitu banyak masalah. Tang Ning memandang Long Jie tanpa menanggapi Ayah Lima. Melihat Tang Ning tidak mendapat tanggapan, Moting tidak ingin membuang waktu lagi. Jadi dia berdiri dan memimpin keduanya keluar dari restoran. Ayah Lima memperhatikan ketika ketiganya pergi, keduanya memiliki hubungan yang tidak biasa. Jika mereka dekat, mengapa Moting tidak mengontraknya dengan Hairui? Tetapi jika tidak, bagaimana dia bisa membuatnya membuat sebuah penampakan? Terlepas dari saat ini, berhati-hatilah mulai sekarang. Kompensasi yang jing sedikit dan cobalah untuk tidak memfitnah Tang Ning. Mungkinkah, Moting sebenarnya adalah penasihat Tang Ning? Bab 107, Presiden Mo marah. Ayah Baptis, kamu salah. Apakah kamu pikir dia akan tertarik pada seseorang seperti Tang Ning yang sombong dan memiliki latar belakang rata-rata? Aku tidak yakin bagaimana dia bisa terhubung dengan Moting, tapi pada akhirnya, dia memang mendapat manfaat. Kurasa pria seperti Moting tidak mungkin terikat oleh model yang sangat sedikit, dia adalah raja industri hiburan yang maha kuasa, dia dapat memiliki wanita manapun yang dia inginkan. Jadi, seperti yang kau lihat, meskipun dia membantu Tang Ning, dia menolak untuk mengungkapkan hubungan mereka. Tunggu dan lihat saja, Moting cepat atau lambat akan menikah dan Tang Ning akan jatuh dari tempat bertenggernya. Ketika saat itu tiba, kita akan memiliki kesempatan untuk melawan Tang Ning. Lu Xiaoqian beralasan saat dia melihat punggung ketiganya menghilang ke kejauhan. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa Tang Ning pada akhirnya bukan orang yang dinikahi Moting? Moting memiliki begitu banyak sumber daya. Jika dia mencari pasangan yang cocok, dia pasti akan memilih putri seorang taipan kaya sehingga menguntungkan bisnisnya. Tang Ning hanyalah mainan untuk dimainkan di tempat tidur, bukan tipe yang tepat, serius dengan, jawab Lu Xiaoqian. Ayah Lima memberikan, sambil menghancurkan gelas anggur di tangannya, dia bahkan berani memandang rendah kreatif Senturi, aku bertanya-tanya seberapa ambisiusnya dia. Dalam perjalanan pulang, langit mulai gerimis. Setelah memeriksa apakah Long Jie terluka, suasana di dalam mobil menjadi hening. Tang Ning membalikkan tubuhnya menghadap Moting.
Dia menyadari matanya tertutup dan dia sedang beristirahat, tetapi Tang Ning tahu, pada kenyataannya, dia berusaha menyembunyikan kemarahan di matanya. Hati Tang Ning gelisah saat dia dengan lembut mengusap punggung tangan Mo Ting, dia tidak menanggapi. Apakah kamu kesal? Tang Ning bertanya dengan lembut. Mo Ting tidak bisa menyembunyikan perasaannya lagi, kamu lebih suka aku mengirim pengawalku daripada meminta bantuanku. Apa menurutmu dalam keadaan seperti ini, hanya pengawal saja yang bisa melindungimu? Tang Ning tertegun saat dia mengencangkan cengkeramannya di tangan Mo Ting, maaf, aku tidak tahu itu akan membuatmu kesal. Tapi, kamu perlu mendengar penjelasanku. Mendengar kata, penjelasan, Mo Ting akhirnya membuka matanya. Meskipun dia marah, dia tidak pernah mempertimbangkan untuk meninggalkan Tang Ning atau melakukan apapun untuk menyakitinya. Itu adalah sesuatu yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Saat itu, saya baru berusia 19 tahun. Saya bertemu dengan seorang gadis Perancis yang telah mengerjakan pertunjukan selama bertahun-tahun, dia tidak peduli apakah itu besar atau kecil. Namun, dia hanya model yang cocok. Mungkin karena dia sangat ingin menjadi terkenal, dia berhubungan dengan seorang desainer ini memiliki latar belakang gangster. Dia juga seorang psiko terkenal yang akan melakukan hal-hal keterlaluan di depan umum. Dia menginjak-injak gadis itu di berbagai acara. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi, jadi dia memutuskan untuk meninggalkannya. Tapi dia tidak melakukannya, berharap, untuk menyelamatkannya, saudara laki-lakinya akhirnya ditikam sampai mati. Untuk gadis itu, dia dicekok paksa obat-obatan oleh perancang dan tidak pernah bangun. Kejadian ini menyebabkan kemarahan besar di Prancis pada saat itu. Gadis itu telah mencoba menelepon saya untuk meminta bantuan pada hari itu, tetapi karena saya berada di tengah-tengah pertunjukan landasan pacu, Kejadian ini membuat saya merasa bersalah untuk waktu yang lama. Jadi, setelah mendengar Long Jie masuk masalah, saya kehilangan kemampuan untuk bernalar. Aku tidak ingin kamu terlibat karena aku tidak ingin kamu berakhir seperti saudara laki-laki gadis itu. Bukannya aku menganggap enteng, aku hanya sangat berhati-hati. Mo Ting, aku sangat menyadari siapa yang aku lawan. Aku juga telah memainkan adegan itu di kepalaku beberapa kali, jika aku mengangkat telepon hari itu, akankah aku memiliki keberanian untuk mengirimkan diriku ke kemungkinan kematian? Kemudian, saya akhirnya mengerti, saat itu, saya mungkin takut. Tapi sekarang, meski saya takut, saya akan tetap mengambil risiko, karena begitulah cara saya menangani berbagai hal. Mo Ting mendengarkan dengan tenang saat dia mengungkapkan rahasia yang telah dia sembunyikan selama ini. Pada akhirnya, dia menghela nafas ketika dia mencengkeram tangan Tang Ning. Pertama-tama, aku tidak akan berakhir seperti saudara laki-laki gadis itu. Aku tahu apa yang kamu lakukan adalah untuk kebaikanku sendiri, tetapi aku tidak ingin kamu melakukannya, bersikap baik padaku seperti itu, mengerti? Tang Ning tertegun sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Apakah kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan salah? Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi lagi. Tang Ning mengangkat jarinya dan berjanji. Presiden Mo bisa melakukan apapun yang dia mau denganku malam ini, selama dia tidak lagi marah padaku. Aku tidak tahan lagi. Mo Ting tidak punya pilihan selain mengendalikan amarahnya. Dia berpikir tentang bagaimana Tang Ning memulai debutnya pada usia 18 tahun. Beberapa tahun yang dia habiskan di Prancis sendirian, dia pasti mengalami sisi gelap industri ini. Dengan pemikiran ini, Mo Ting dengan agresif membungkus Tang Ning dalam pelukannya. Mulai sekarang, jika kamu memiliki rahasia, kamu bisa memberitahuku. Jangan menyimpannya untuk dirimu sendiri. Terlalu banyak yang harus kukatakan padamu, Tang Ning menjawab sambil berbaring di dada Mo Ting. Ternyata, profesionalisme Tang Ning berasal dari pelatihan bertahun-tahun. Dia memiliki bakat, tapi, yang lebih penting, dia memiliki ketekunan. Kalau begitu beritahu aku satu setiap hari. Long Jie sedang duduk di depan mobil. Mendengar percakapan antara keduanya, dia akhirnya menghela nafas lega. Jika bukan karena dia terlalu ceroboh, kejadian hari ini tidak akan terjadi. Lu Ce, yang sedang mengemudi, meliriknya sekilas. Awalnya dia ingin mengejeknya, tetapi melihat memar di tangannya, dia merasa tidak enak. Jadi dia memutuskan untuk membuat lelucon, bukankah kamu monster besar? Bagaimana kamu bisa tertangkap dengan mudah? Long Jie, kenapa kamu tidak bermain untuk kentunganmu? Long Jie memelototi Lu Ce, apakah kamu pikir semua orang seperti kamu? Kamu sangat kurus,
kamu hanya bisa digunakan sebagai umpan ikan. Duduk di kursi belakang, Tang Ning mendengarkan saat keduanya berdebat. Dia tersenyum pada dirinya sendiri saat dia dengan cepat mencuri ciuman dari Mo Ting. Mo Ting memperhatikan saat dia mundur. Tiba-tiba, dia mengaitkan lengannya di lehernya. Tanpa mempedulikan orang lain di dalam mobil, dia pergi ke depan dan memberikan ciuman penuh gairah di bibir Tang Ning. Kejadian malam ini membuatnya sangat kesal, jadi dia pasti harus memberi kompensasi. Tapi dia jelas tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah kembali ke rumah, pasangan itu bergegas ke kamar tidur saat mereka saling merobek pakaian dari tubuh mereka. Melihat Tang Ning bergumul dengan kancing di bajunya, dia menekannya ke dinding yang sedingin es. Luangkan waktumu, tidak perlu terburu-buru. Tang Ning melingkarkan kakinya yang panjang dan ramping di sekitar Mo Ting. Napasnya segera menjadi lebih cepat. Dia tidak bisa menahan senyum, lihat siapa yang sedang terburu-buru sekarang. Mo Ting terdiam. Dia tidak bisa diganggu melepaskan kancingnya lagi saat dia merobek bajunya. Dalam sekejap, otot-ototnya yang kekar dan halus terlihat di depan Tang Ning. Tang Ning belum pernah melihat Mo Ting seperti ini, pipinya bersemu merah. Mo Ting tersenyum saat dia meraih dagu Tang Ning dan menekan bibirnya dengan kuat ke bibirnya. Setelah selesai, pasangan itu berbaring bersama di tempat tidur. Mo Ting memeluk Tang Ning dengan erat saat dia berkata padanya, aku sudah mendaftarkanmu untuk mengikuti audisi di Chengtian. Tapi, sebelum itu, aku ingin kamu menghadiri acara amal bersamaku. Bab 108, Yang Jing bergerak lagi. Tang Ning merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya, aku tidak menerima undangan, jadi, identitas apa yang akan aku tuju? Lu Ce sudah menyiapkan segalanya, acaranya akan diadakan jam 7 malam besok malam, jangan terlambat. Tang Ning berbaring di dada Mo Ting. Karena aktivitas intens yang baru saja mereka selesaikan, dia sangat lelah. Tidak lama kemudian, dia menutup matanya dan tertidur. Mo Ting dengan lembut membelai punggung Tang Ning dan mencium keningnya. Dia menatap matanya yang tertutup sebentar sebelum mengulurkan tangannya untuk mematikan lampu samping tempat tidur dan tertidur dengan Tang Ning di lengannya. Mengapa Mo Ting bersikeras untuk hadir bersama Tang Ning? Itu karena dia tahu CEO Chengtian Entertainment, Lan Si, juga akan hadir. Jika audisi diadakan oleh Yang Jing, maka dia pasti akan mencegah Tang Ning untuk berhasil. Jadi dia memutuskan untuk membiarkan Tang Ning menyatakan niatnya di depan Lan Si, kalau-kalau dia ditolak oleh Yang Jing bahkan sebelum portofolionya sampai padanya. Sebagai suaminya, dan sebagai satu-satunya orang yang bisa dia andalkan, Mo Ting harus melakukan yang terbaik dalam setiap situasi. Setiap kali dia melihat kesempatan untuk Tang Ning, dia akan mengambilnya. Tentu saja, pikiran Mo Ting benar. Saat memasukkan detail kandidat ke dalam sistem, tim SDM Chengtian memperhatikan portofolio Tang Ning. Salah satu staf SDM dengan bersemangat menyerahkan informasi tersebut kepada Yang Jing. Yang Jing memanggil anggota staf ke kantornya. Memegang portofolio Tang Ning di tangannya, dia melihat anggota staf melalui kacamata berbingkai hitamnya. Tatapan matanya licik dan penuh perhitungan, meskipun aku juga merasa itu memalukan, sebenarnya, Tang Ning terlalu tua, dia tidak memenuhi kriteria seleksi kami. Jadi, aku tahu ini keras, tapi kami perlu untuk menolaknya. Mendengar ini, staf merasa dia berada dalam posisi yang sulit. Bagaimana kalau kita bertanya pada Presiden Lan dulu? Tidak perlu. Masalah kecil seperti ini, bahkan jika sampai ke Presiden Lan, akan berakhir dengan hasil yang sama. Jangan ganggu dia. Setelah berbicara, Yang Jing mencabik-cabik portofolio Tang Ning dan melemparkannya ke tempat sampahnya. Juga, masalah ini, jangan beritahu siapapun tentang hal itu untuk saat ini. Tang Ning saat ini sedang diperebutkan oleh beberapa agensi terkenal. Karena kami tidak akan menerima dia, kami tidak ingin mempermalukannya. Mengerti? Ya, saya mengerti. Anggota staf itu mengangguk sebelum meninggalkan kantor. Meskipun anggota staf setuju secara lisan, di dalam dia masih merasa, alasan Yang Jing agak dibuat-buat, tapi dia tidak bisa. Ini adalah putaran aplikasi terakhir. Jika Tang Ning ditolak, dia tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi. Dalam keadaan seperti ini, anggota staf masih merasa tidak nyaman. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke kantor Luo Hao. Melihat dia sibuk dengan pekerjaan, dia awalnya memutuskan untuk pergi, tetapi Luo Hao menghentikannya. Ada apa? Anda tahu, Tuan Luo, sebelumnya hari ini saya menerima portofolio dari Tang Ning. Tapi, Nona yang mengklaim Tang Ning terlalu tua dan mencabik-cabiknya.
Saya pernah melihat Tang Ning di landasan sebelumnya dan saya merasa itu sedikit memalukan. Untuk nona yang melakukan itu, jawabnya jujur. Setelah mendengar tanggapannya, seringai muncul di wajah Luo Hao. Dia tahu Yang Jing akan melakukan hal seperti ini, dia hanya tidak menyangka dia akan langsung menolaknya. Sepertinya, Tang Ning belum cukup memberinya pelajaran. Namun, Luo Hao tidak berniat membantu Tang Ning. Karena Tang Ning ditakdirkan untuk bertemu dengan Yang Jing yang jahat, dia akan membiarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri. Jika Tang Ning menyerahkan portofolionya meskipun dia tahu Yang Jing ada di Chengtian, maka dia benar-benar tidak layak diperhatikan. Jadi, setelah menatap kosong sejenak, dia akhirnya menjawab, menurutku apa yang dikatakan Yang Jing tidak salah. Anggota staf tidak mengharapkan dia untuk menjawab dengan cara ini, tetapi pada akhirnya, dia masih menerimanya. Kalau begitu, saya akan menghapus detailnya sekarang. Tidak perlu menghapusnya, karena ini adalah bagian dari proses seleksi normal, maka biarkan apa adanya. Tang Ning memang terlalu tua, tapi bukan berarti dia menyembunyikan sesuatu. Balas saja emailnya seperti biasa, dia masih layak mendapat sedikit rasa hormat. Anggota staf tidak tahu apa yang dia rencanakan, yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Jelas, meskipun Yang Jing telah mencuri pekerjaannya untuk mengaudisi pendatang baru, staf masih lebih mempercayai Luo Hao. Tapi, tidak akan pernah mereka bayangkan, orang yang bertanggung jawab atas email Tang Ning, adalah Mo Ting. Begitu Cheng Tian mengirim balasan mereka, Mo Ting melihatnya. Seperti yang diharapkan, Tang Ning ditolak. Alasan penolakan adalah karena Tang Ning telah melampaui batas usia dan tidak memenuhi kriteria pemilihan Cheng Tian. Mo Ting menatap layar komputer sambil tertawa. Tidak peduli seberapa gilanya Lan Si, dia tidak akan pernah menolak Tang Ning. Jadi, jelas, Yang Jing pasti telah melakukan sesuatu di belakang punggungnya. Justru karena inilah dia meminta Tang Ning untuk menghadiri acara amal bersamanya. Fakta bahwa Tang Ning telah mengirim portofolionya ke Cheng Tian, dia akan memberitahukannya kepada Lan Si. Tidak lama kemudian, Mo Ting menelepon Tang Ning dan menyuruhnya untuk melihat emailnya. Setelah melihat alasan penolakannya, Tang Ning hanya bisa mencemooh. Ini adalah putaran lamaran terakhir, jika kamu ditolak, kamu bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk wawancara. Malam ini, Lan Si juga akan menghadiri acara amal. Mendengar kata-katanya, Tang Ning segera tersenyum, Presiden Mo, di permukaan, Anda terus mengatakan kepada saya bahwa Anda akan menunggu saya tumbuh. Namun, pada kenyataannya, hati Anda terfokus untuk menjadi manajer saya. Tunggu sampai Anda memiliki seorang manajer, mari kita lihat apakah saya masih peduli dengan masalah Anda. Tentu saja, Tang Ning tidak percaya bahwa dia akan melepaskannya. Kamu tidak akan tahan melihatku menderita. Mo Ting tersenyum sambil meletakkan tangannya ke dahinya tanpa daya, pergi sedikit lebih awal malam ini, jangan terlambat. Saya tahu. Setelah memberikan tanggapannya, Tang Ning menutup telepon saat dia berpikir keras. Jadi, Lan Si juga akan ada di sana. Pertama, dia harus memikirkan cara untuk menghubungi Lan Si secara pribadi. Karena Yang Jing menghalangi jalannya, dia tidak punya pilihan selain mencari Lan Si secara langsung. Meskipun, Lan Si mungkin belum tentu memperhatikannya, tetapi tanpa berusaha, dia tidak akan menyerah. 6 sore, Tang Ning berpakaian formal. Saat dia mendekati lokasi yang Mo Ting berikan padanya dengan Long Jie, dia masuk sebagai pendatang baru. Pada saat yang sama, Ayah Lima, yang juga diundang, berada tepat di belakangnya. Melihat model kecil ini berkembang begitu cepat, dia merasa agak sulit untuk menerimanya. Pada kenyataannya, semua yang diundang hari ini sebagian besar adalah pengusaha dan dermawan yang sukses, tidak banyak aktor atau penyanyi, apalagi model seperti Tang Ning. Itu karena sebagian besar tamu memiliki latar belakang yang berpengaruh sehingga ada juga banyak wanita sosialita, mereka hanya setuju untuk hadir karena mereka ingin bertemu dengan Mo Ting. Lan Si tiba dengan Luo Hao di sisinya. Meskipun Tang Ning tidak menonjolkan diri, Luo Hao langsung melihatnya duduk di kursinya. Seperti yang diharapkan, Tang Ning tidak akan ditekan oleh Yang Jing. Namun, Luo Hao penasaran bagaimana dia akan memulai percakapan dengan Lan Si. Adapun Mo Ting yang diantisipasi semua orang, di mana dia akan duduk. Bab 109, berdiri di terlalu banyak orang. Para tamu acara amal dikategorikan ke dalam industri dan semua tamu industri hiburan duduk di baris kedua. Kursi Mo Ting adalah yang pertama di sebelah kiri. Di sebelahnya duduk seorang pianis, diikuti oleh Tang Ning.
Dari semua kursi di sekelilingnya, Tang Ning adalah wanita yang paling dekat. Tang Ning melihat melewati pianis di kursi Moting, dia belum datang. Dia melirik ke kanannya, itu adalah tempat duduk Lan Si. Dari saat Luo Hao dan Lan Si memasuki tempat tersebut, mereka tidak tahu bahwa Tang Ning akan duduk di sebelah Lan Si. Reaksi pertama Luo Hao adalah menyarankan Lan Si bertukar tempat duduk dengannya sehingga dia bisa menghalangi Tang Ning. Tapi, jika mereka benar-benar bertukar tempat duduk, Lan Si akan duduk di sebelah Ayah Lima. Dan dia sebelumnya memberitahu Lan Si bahwa Tang Ning bergabung dengan Kreatif Senturi. Jika itu muncul dalam percakapan antara Lan Si dan Ayah Lima, maka dia akan mengetahui bahwa dia sengaja mencegah Tang Ning bergabung dengan Cheng Tian. Tapi, itu kurang dari 2 kejahatan, jadi dia masih bertukar tempat duduk dengan Lan Si. Biasanya, dia seharusnya tidak merasa bersalah setelah apa yang dia lakukan, itu sudah di masa lalu. Tapi, ini adalah Tang Ning. Luo Hao melirik Tang Ning, ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengannya, tetapi dia sudah bisa merasakan bahwa dia lebih sulit diprediksi daripada Lan Si. Ekspresinya tidak mengungkapkan apapun dan tindakannya tidak mungkin dilihat. Dia pasti terlalu menderita di industri ini, itu sebabnya dia sangat berhati-hati. Dia sangat pendiam, seperti dia berdiri jauh dari dunia. Namun, Luo Hao tahu, aturan pertama bagi seseorang dengan EQ tinggi adalah mengendalikan emosinya. Tang Ning tidak diragukan lagi memiliki hal ini. Tidak lama kemudian, terdengar keributan obrolan dan jeritan. Moting baru saja masuk dan dia secara alami menarik perhatian semua wanita di aula. Dia acuh tak acuh terhadap orang-orang di sekitarnya saat dia berjalan langsung ke tempat duduknya. Baru setelah dia melewati Tang Ning, dia melambat dan mengusapkan punggung tangannya ke miliknya. Tang Ning mengizinkannya tanpa suara saat dia menghindari kontak mata. Tidak diragukan lagi jantungnya mulai berpacu. Tapi segera dia menertawakan betapa konyolnya dia di dalam. Ini jelas suaminya, yang dia lakukan hanyalah melakukan sedikit kontak fisik dengannya, namun dia merasa seperti telah memenangkan hadiah besar. Dia merasa seperti melayang di awan. Lagi pula, ada begitu banyak perhatian padanya. Setelah itu, Moting duduk di kursinya. Lan Si menoleh untuk melirik Moting, tapi tiba-tiba ditemukan olehnya. Untuk menutupi kepanikannya, dia segera menepuk lengan Tang Ning dan berpura-pura menyapanya. Luo Hao, yang duduk di antara kedua wanita itu, menjadi panik saat melihat tindakan Lan Si. Seseorang pasti tidak boleh berbohong atau mereka akan tersiksa oleh hati nurani mereka yang bersalah. Tang Ning menoleh untuk melihat Lan Si saat senyum muncul di wajahnya. Presiden Lan, apa kabar? Terakhir kali di upacara penghargaan, aku sudah memperhatikanmu. Sayang sekali kita tidak ditakdirkan untuk bekerja sama. Aku merasa menyesal tentang itu, tapi, aku masih berharap yang terbaik untukmu. Setelah mendengar kata-kata Lan Si, Tang Ning kehilangan ekspresi. Tepat ketika dia hendak menanyai Lan Si, Luo Hao berbicara di antara mereka. Presiden Lan, ayo mengobrol nanti, acara akan segera dimulai. Tang Ning mengangkat kepalanya untuk melihat pria yang sedang berbicara. Dia tidak tahu mengapa dia merasa dia mencoba menyembunyikan sesuatu. Sesaat kemudian, dia teringat peringatan anonim yang dia terima dari seseorang di Cheng Tian. Cara bicaranya sangat mirip, tapi sepertinya, pada saat ini, dia berusaha sangat keras untuk menyembunyikan sesuatu. Apakah dia musuh atau teman, itu belum ditentukan. Tang Ning memutuskan untuk tidak menjelaskan dirinya sendiri kepada Lan Si. Sebaliknya, senyum lembut muncul di wajahnya saat dia menoleh untuk melihat ke panggung, tuan rumah sudah mulai. Luo Hao menghela nafas lega. Jika Tang Ning langsung mengungkapkan bahwa dia tidak pernah menerima tawaran dari Cheng Tian, akan sangat sulit baginya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Jadi, dia harus memikirkan cara untuk menarik Tang Ning ke samping. Tidak lama kemudian, lelang amal dimulai. Tang Ning menyaksikan Moting terus mengangkat nomor teleponnya. Dia mengerti, dengan statusnya di industri hiburan, dia memiliki misi dan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi. Luo Hao terus menempatkan fokusnya pada Tang Ning, dia benar-benar ingin tahu apa yang dia pikirkan. Tapi tidak peduli apa itu, penting baginya untuk membawanya pergi kalau-kalau situasinya menjadi tidak terkendali. Jadi, dia berpura-pura tangannya tergelincir saat menumpahkan segelas air ke seluruh gaun putih Tang Ning. Tang Ning merasakan sensasi dingin saat dia basah kuyup oleh segelas air sedingin es. Yang terpenting, saat basah, gaun sifonnya menjadi sedikit transparan, itu tidak terlalu glamor. Maaf Nona Tang,
Aku telah merendam gaunmu, Luo Hao segera meminta maaf. Tang Ning tahu Luo Hao telah melakukan ini dengan sengaja, tetapi seperti biasa, dia tetap tenang sambil menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Masalahnya, saat ini bulan Oktober dan Tang Ning tidak hanya mengenakan banyak pakaian tetapi pakaiannya sekarang juga basah kuyup, jadi dia tidak bisa membantu tetapi mulai menggigil saat dia tanpa sadar menggosok lengannya. Pada saat ini, pianis di sebelah kirinya dengan lembut mendorongnya ke depan sambil meletakkan jas hitam di bahunya. Setelah melihat ini, Tang Ning segera melirik ke arah Mo Ting. Dia menyadari dia hanya mengenakan kemeja putih dan jaketnya saat ini ada di tangan pianis. Dia tidak menyerahkannya sendiri untuk menghindari kecurigaan. Tapi, Tang Ning merasa sangat hangat setelah menerima jaket ini. Tatapan iri dengan cepat mengelilinginya. Itu adalah jaket Mo Ting. Begitu banyak orang ingin menyentuhnya, tapi mereka tidak punya kesempatan. Namun, pada saat ini, dia berada dalam pelukan Tang Ning. Memang, hanya suaminya yang tahu bagaimana merawatnya dengan penuh kasih. Tang Ning membungkus dirinya erat-erat dengan jaket yang tumpang tindih di atas kakinya. Dia dengan cepat mengirim pesan ke Long Jie yang sedang menunggu di luar dan memintanya untuk pergi membeli gaun untuk dia ganti. Luo Hao menyaksikan Tang Ning menutupi dirinya dengan jaket Mo Ting, dia merasa dia memang sudah bertindak terlalu jauh. Pada saat kejadian, dia sebenarnya ingin memberikan jaketnya, tetapi pada saat yang sama, dia benar-benar ingin memaksanya pergi. Untungnya, setelah itu, Tang Ning sama sekali tidak berbicara dengan Lan Si. Luo Hao menghela nafas lega. Tapi, dia juga agak kecewa, Tang Ning bukanlah tipe orang yang menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Tidak lama kemudian, acara amal itu hampir berakhir. Sementara Lan Si pergi ke kamar mandi, Tang Ning akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Luo Hao saat dia berbalik menghadapnya. Apakah kamu berpikir dengan menghentikanku kali ini, kamu akan dapat menghentikanku selama sisa hidupku? Luo Hao tertegun sejenak, dia tidak menyangka Tang Ning begitu terus terang. Aku merasa kamu berbeda dengan Yang Jing. Luo Hao tetap diam selama beberapa detik sebelum dia memutuskan untuk menjawab dengan jujur, Presiden Lan sebelumnya menginstruksikan saya untuk menghubungi Anda, dia ingin mengontrak Anda. Tapi, saya tidak mengikuti instruksinya. Apa yang saya lakukan malam ini bukan karena saya takut kebenaran akan terungkap, tapi karena, aku tidak ingin dipermalukan pada kesempatan seperti itu. Saya tidak ingin menjelaskan mengapa saya melakukan ini, tetapi bahkan jika itu bukan saya, orang lain akan melakukannya, Anda telah menghalangi terlalu banyak orang. Bab 110, Menyimpan Dendam. Jadi, apakah Anda juga menolak portofolio saya? Tang Ning marah di dalam, tetapi ekspresinya tetap tenang. Saya tidak berada di kapal yang sama dengan Yang Jing, tetapi saya mengetahui masalah ini. Usia Anda tidak sesuai dengan kriteria seleksi, jadi Anda ditolak, ini sesuai dengan peraturan perusahaan. Luo Hao mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan tenang. Tang Ning, kamu sudah meninggalkan Tianyi, yang berarti kamu akan masuk ke agensi yang lebih kompetitif. Jika kamu menginginkan tim yang lebih baik, begitu juga orang lain. Saya tidak berpikir saya telah melakukan kesalahan. Namun, saya tentu saja menantikan untuk melihatmu melawan. Ini adalah industri hiburan, posisi Anda menentukan hasil Anda. Setelah mendengar kata-kata Luo Hao, Tang Ning tersenyum. Senyumnya membuat Luo Hao bingung. Di permukaan, kamu tampaknya tidak sependapat dengan Yang Jing, tetapi kenyataannya, bukankah kamu mengorbankan kesempatanku untuk bergabung dengan Cheng Tian demi kentunganmu sendiri? Tentu saja kamu tidak perlu meminta maaf, tapi saya tidak berpikir Anda harus berbicara tentang insiden ini dengan sangat bangga. Yang Jing adalah orang biasa, dia suka melawan orang di belakang mereka, tapi dia mengerti posisinya, sedangkan untuk Anda. Kamu adalah tipe orang yang memiliki menikam banyak orang tak bersalah, namun alasanmu adalah bahwa kamu telah membiarkan mereka pergi ke surga lebih cepat dan bahwa mereka harus berterima kasih karena telah melakukan pekerjaan dewa, kamu tidak berpikir kamu telah melakukan kesalahan. Setelah Luo Hao mendengar kata-katanya, dia ingin membalas, tetapi ketika kata-kata itu menempel di ujung mulutnya, dia menyadari bahwa dia kekurangan kekuatan. Kamu lebih baik terus menghalangi jalanku, kalau tidak, aku yakin kamu pasti sudah mendengar, aku menyimpan dendam. Luo Hao tercengang, dia terdiam. Dia tiba-tiba menyadari, dengan menghentikan Tang Ning, dia mungkin tidak hanya membuat keputusan yang buruk, Tang Ning bukanlah tipe orang yang memberi orang kesempatan untuk kembali. Jadi,
Dia tidak punya pilihan selain terus bekerja sama dengan Yang Jing. Setelah mengambil beberapa saat untuk menenangkan diri, Luo Hao berhenti berbicara dengan Tang Ning. Tidak lama kemudian, aula besar itu kosong. Mo Ting tetap duduk, dia tidak suka keramaian, jadi wajar baginya untuk pergi terakhir. Adapun Tang Ning, tidak nyaman baginya untuk bangun karena gaunnya, jadi tidak ada yang mencurigai hubungan mereka sama sekali, kecuali Ayah Lima. Setelah Lansi akhirnya kembali dari kamar mandi, Luo Hao pergi ke tempat parkir untuk mengambil mobilnya. Ayah Lima berdiri di samping Lansi, mereka tidak begitu akrab, tetapi mereka masih mengobrol di sana-sini. Ayah Lima, selamat telah menandatangani Tang Ning. Pastor Lima menoleh saat dia menahan senyum. Matanya menatapnya dengan penuh arti, Tang Ning tidak masuk denganku. Lansi terkejut sesaat, ekspresinya hilang seperti bagaimana Tang Ning sebelumnya. Pada saat ini, Ayah Lima terus berbicara, seolah-olah seorang model seperti Tang Ning akan memberikan pandangan kedua kepada perusahaan kecil saya, dia sudah menolak kami 3 kali. Lansi tiba-tiba teringat bagaimana Luo Hao dengan jelas memberitahunya bahwa Tang Ning telah menolak tawaran mereka dan setuju untuk menandatangani dengan Kreatif Senturi. Aku akan pergi dulu, melihat ekspresi bingung Lansi, Ayah Lima tidak melanjutkan. Begitu asistennya datang dengan mobilnya, dia langsung masuk. Tidak lama kemudian, mobil Luo Hao juga datang. Lansi membuka pintu dan masuk. Ekspresinya sangat muram, tapi Luo Hao tidak memperhatikan. Luo Hao, aku ingin kamu menghubungi Tang Ning lagi dan melakukan apa saja untuk menariknya ke agensi kami. Tapi, Presiden Lan, dia telah memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan Kreatif Senturi. Lansi melirik Luo Hao melalui kaca spion tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ekspresi kecewa menyapu wajahnya. Dia menyadari semua rencana licik yang telah dilakukan Yang Jing di belakang punggungnya, jadi dia awalnya menaruh semua kepercayaannya pada Luo Hao. Tapi, dia tidak pernah menyangka, tangan kanannya akan lebih baik dalam membohonginya daripada Yang Jing. Seluruh aula sekarang kosong, hanya Mo Ting dan Tang Ning, serta beberapa petugas kebersihan, yang tersisa. Mo Ting mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Ning. Tanpa sepatah kata pun, dia berdiri dan mendekatinya saat dia membungkusnya erat-erat dengan jasnya. Perasaan hangat menyapu Tang Ning saat dia merasa dirinya tenang. Mereka meninggalkan aula satu demi satu. Baru setelah dia naik ke mobil, Tang Ning akhirnya meminta pakaian Long Jie. Apa yang terjadi? Long Jie bertanya sambil melihat gaun basah Tang Ning. Tidak lama kemudian, Mo Ting masuk ke mobil dari tempat sepi saat dia mengirim Long Jie ke mobil Luce. Melihat Tang Ning masih mengenakan gaun basah kuyup, dia bertanya dengan sedih, kenapa kamu belum ganti baju? Ada terlalu banyak orang di jalan itu. Saya khawatir seseorang akan memotret saya. Pada saat seperti ini, kamu masih khawatir tentang pengambilan fotomu. Mo Ting menutup jendela mobil dan mengangkat jaketnya untuk menutupi Tang Ning. Cepat, ganti baju. Di bawah perlindungan Mo Ting, Tang Ning menanggalkan gaun panjangnya dan mengenakan pakaian baru, tubuhnya masih sedingin es. Mo Ting mengulurkan tangannya untuk menggosok tubuhnya agar hangat, mengapa kamu tidak berbicara dengan Lansi? Karena aku menemukan, selain Yang Jing, ada satu orang lagi yang menghalangi jalanku, kurasa hubungannya dengan Yang Jing tidak sesederhana itu. Jika aku terburu-buru, aku khawatir pria ini mungkin telah melakukan sesuatu untuk menghentikanku, jadi aku memutuskan untuk tidak bergerak di depannya, Tang Ning menjelaskan dengan prihatin. Pria ini bernama Luo Hao. Jika kita hanya menilai dia dari profesionalismenya sebagai seorang manajer, dia memang mampu dan tangan kanan Lansi, kata Mo Ting sambil berhenti menggosoknya dan malah memeluknya. Tang Ning setuju dengan dengungan lembut, dia sudah lelah. Berpikir tentang bagaimana dia menuangkan air ke seluruh tubuhnya dan bagaimana Mo Ting adalah satu-satunya yang menyerahkan jaketnya, Tang Ning tahu, satu-satunya orang di dunia ini yang bisa dia percayai dan andalkan, adalah dia. Hanya Mo Ting, dialah satu-satunya yang mengirimkan kehangatan padanya dalam situasi seperti itu. Hubi, maaf. Aku menyia-nyiakan kesempatan yang sangat bagus ini. Jika aku tahu kamu harus menderita seperti ini, aku tidak akan membuatmu datang. Tang Ning tersenyum ketika dia mencoba menemukan tempat yang lebih nyaman dalam pelukan Mo Ting untuk membenamkan kepalanya. Sementara itu, Lansi baru saja kembali rumah. Dia menelepon sekretarisnya, bantu aku menemukan detail kontak Tang Ning. 5 menit kemudian, sekretarisnya menelepon kembali, Presiden, saya baru saja menemukan portofolio Tang Ning di salah satu komputer staf hari kami,
Dia ingin datang untuk audisi, tetapi tampaknya, Yang Jing menolaknya. Alasannya karena usianya tidak sesuai dengan agensi, kriteria seleksi. Ledakan keras bergema di seluruh ruangan. Lansi membanting tangannya di atas meja, dia sangat marah. Kedua orang ini benar-benar mengabaikan semua aturan. Beraninya mereka bekerja sama dan membohonginya. Jangan biarkan Yang Jing dan Luo Hao tahu bahwa aku mengetahui tentang portofolio Tang Ning. Mengerti? Ya, Presiden. Kirimi aku detail kontak Tang Ning. Sudah waktunya untuk memberi pelajaran pada keduanya. Beraninya mereka memperlakukannya seperti dia tidak ada. Malam itu, Lansi secara pribadi menelepon Tang Ning. Halo Tang Ning, saya CEO Cheng Tian. Saya punya saran, saya ingin tahu apakah Anda tertarik.